Kita mulai saja karena kemarin sih dari departemen katanya tidak perlu terlalu formal ya. Jadi ini bincang santai ya Bapak Ibu teman-teman, bincang santai akademik PPIA. Baik, sudah 3:33 kita buka saja. Tadi sudah dibuka juga dengan lagu dari salah satu dosen akuntansi ya, lagu ciptaan Pak Isnain. Selain jago akuntansi, jadi jago bikin lagu juga ya. Luar Jadi biasa. lagu terbaru beliau ya, Happy Ramadan ya. Oke, baik, kita buka. Selamat sore Bapak Ibu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berkumpul kembali di sini ya dalam acara bincang akademik PPIA, menghadirkan Ibu Kanti Pertiwi dari manajemen. Sebelum kita mulai, ini ada baiknya kita mengenal Ibu Kanti lebih jauh ya. Sebentar, ini tadi saya bikinkan di PowerPoint supaya semuanya juga bisa melihat short bionya ya. Jadi biodata singkatnya ya. Oke, sebentar. Oh, mana ini? Ini ya. Ibu Kanti Pertiwi, dosen tetap serta peneliti di Departemen Manajemen di FEB UI ya, dan Ketua Klaster Riset Transformasi Organisasi Orang dan Masyarakat ya. Bu Kanti ini memperoleh Doctor of Philosophy dari University of Melbourne tahun 2017, dibiayai oleh Prime Minister Australia Asia Awards ya. Kemudian masternya juga dari University of Melbourne tahun 2009 ya. Oke, kemudian Bu Kanti ini terkenal dengan penelitian tentang korupsi ya, karena beliau juga memang pernah bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi ya. Nah, tulisannya sudah banyak muncul di jurnal ilmiah seperti Journal of Business Ethics, Organization, Administrative Sciences, Feminist Media Studies. Jadi ini jurnal high ranking top tier semua ya. Kemudian juga muncul di website atau tulisan-tulisan ilmiah populer ya, Birokrat Menulis, Integritas, Conversation ya, dan Indonesia at Melbourne. Jadi sangat produktif ya, baik untuk tulisan ilmiah maupun tulisan populer. Kalau saya untuk tulisan populer ini belum berhasil nih Bu Kanti ya, jadi mungkin masih harus banyak belajar ya. Kemudian lebih banyak penelitiannya tentang topik korupsi dan organisasi. Dinamika kehidupan ASN ini pegawai negeri maksudnya ya, khususnya, nah ini yang saya nggak ngerti ya, ASN umbi-umbian ya, apa nih maksudnya ya, yang ada cabe-cabean ini malah umbi-umbian ya. Bu Kanti adalah juga seorang istri dan ibu dari 3 putri dan aktif di komunitas PSD Mama Indonesia. Ini komunitas yang memberikan support untuk ibu-ibu yang sedang mengejar S3. Jadi mungkin perlu juga nih untuk ibu-ibu yang sedang S3 di PPIA ya. Dan beliau memang pendiri dan direktur sejak 2016 di komunitas tersebut. Oke, baik, itu perkenalan singkat kita dengan Ibu Kanti. Ini sudah 40 orang yang bergabung. Terima kasih sekali nih Bu Kanti, mudah-mudahan kita bisa belajar banyak tentang discourse analysis. Mungkin di PPIA kita masih jarang mendengar ya, yang lebih beken, keren, ngetop, beken dan ngetop itu adalah content analysis ya. Nah, nanti karena dari berbagai interaksi dengan mahasiswa itu ada yang berminat kualitatif ya, tapi tetap ada juga komponen kuantitatifnya. Nanti kita lihat apakah kita bisa mengeksplor discourse analysis ini sebagai bagian dari mixed method misalnya ya, sampai sejauh apa kita bisa mengeksplor, dan ini Bu Kanti sudah beberapa kali menerapkan di di tulisannya ya, yang menggunakan metode discourse analysis. Baik, Ibu Kanti, the screen is yours. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Mbak Desi, tadi katanya mau santai, tapi panggilnya Ibu Kanti tadi. Gimana ya? Saya jadi bingung. Siapa ya? Ibu Desi berarti ya, biar berimbang. Ibu Desi, terima kasih. Salam kenal dan salam hangat untuk Ibu Bapak semua yang ada di sini.
Saya merasa sangat terhormat sore ini bisa diberi kesempatan ya untuk silaturahmi dan juga apa namanya bertukar pikiran mungkin ya tentang serba-serbi riset, dan kebetulan sore ini topik yang dipilih adalah tentang discourse analysis gitu ya. Discourse analysis ini sebetulnya susah-susah gampang ya, gampang-gampang susah. Namun demikian kalau ternyata lebih banyak susahnya, nanti tolong protesnya ke Bu Desi karena Bu Desi yang milih topiknya ya. Jadi, Ya. begitulah sedikit pengantar dari saya. Tadi ada komentar dari Bu Desi, tentang tulisan ilmiah populer ya. Kalau saya jujur aja justru, biasanya nulis ilmiah populer itu karena mentok di, tulisan yang ilmiah murni, Mbak Desi. Jadi, Ya. biasanya iya, itu pertanda lagi mentok gitu ya, akhirnya nulis ilmiah populer. Makanya, jauh lah tingkat produktivitasnya dengan Mbak Desi dan teman-teman di PPIA ya. Saya lihat, apa namanya, publikasinya keren-keren banget gitu, sangat produktif. Mudah-mudahan kita semua tetap semangat apa namanya untuk melakukan riset ya apapun itu. Nah, sebelum itu, sebelum lanjut saya izin ini ya, share screen ya, pengennya sih nggak terlalu lama Ya. bercerita panjang lebar supaya banyak waktu juga untuk diskusi. Tapi, boleh tahu nggak ya Mbak Desi atau Kak Ya. Desi ya, saya senang manggilnya Kak Oh Desi ya. sebenarnya. Kak Desi, ada berapa orang yang, di sini mungkin latar belakangnya, dosen atau pengajar dan yang mahasiswa ya? Kalau dilihat ini lebih banyak porsi yang hadir ini mahasiswa ya. Tapi Mahasiswa ada juga Bapak S2 Ibu ya? dosen ya, S2 dan S3. S2 dan S3, oke Iya, baik. dan ada juga Bapak Ibu dosen kita ya. Tadi saya lihat ada Mbak Inung, Bu Nureni, kemudian Pak Sabam ya, dan mungkin ada beberapa lagi. Ini saya belum lihat lagi di daftar ini ya, di daftar Oke, partisipan. oke. Ya, berarti saya coba sederhanakan ya supaya teman-teman yang dari pasca sarjana apa namanya bisa bisa apa menangkap gitu ya, bisa mengerti penjelasan saya gitu. Baik, ya ini sedikit judul, saya diminta untuk bicara tentang topik ini. Tadinya saya mau tulis sebuah provokasi ya, tapi nggak jadi gitu. Tulisnya sebuah pengantar, tapi sebetulnya di dalam pengantar ini juga ada provokasinya ya. Nanti saya akan cerita lebih lanjut. Jadi supaya apa ada sedikit gambaran ya kenapa sih riset saya kemudian bercerita tentang korupsi dan sangat kualitatif gitu ya dari sisi metodologinya, dan kemudian menggunakan metodologinya discourse analysis yang mungkin di Faculty of Business in Economics in Indonesia in general masih belum banyak gitu ya. Tapi saya sudah mulai lihat nih kantong-kantongnya mulai bermunculan gitu ya. Tetapi alasannya kenapa saya akan ceritakan gitu ya. Kemudian juga saya akan memberikan beberapa contoh kenapa sih discourse analysis ini banyak dipilih oleh peneliti di business management atau bahkan di riset organisasi dan riset interdisiplin lainnya gitu kan, dan banyak mengambil contoh dari studi saya sendiri gitu ya. Baik, yang pertama kenapa sih kalau di Indonesia ya kita kan punya departemen-departemen gitu ya. Nah ini ternyata kalau di tempat saya kuliah dulu di Melbourne University, departemen tempat saya studi dulu itu judulnya Management and Marketing, dan ada satu area riset namanya Organization Studies. Nah, Organization Studies ini memang apa namanya sangat khas ya pendekatan yang digunakan dalam riset-risetnya oleh peneliti-peneliti yang bergabung dalam area ini begitu ya, dan cara mereka memandang konsep-konsep dalam organisasi gitu ya, literatur, apa yang dibahas, apa yang dipertanyakan, apa yang diperdebatkan itu juga sangat khas gitu ya. Jadi mereka punya apa namanya benang merahnya itu adalah bahwa ketika mereka berusaha memahami organisasi itu harus melihat implikasi sosialnya gitu ya. Jadi organisasi itu tidak berada di ruang hampa, dia tidak berada di ruang vakum gitu ya yang tercerabut gitu dari lingkungan sosialnya. Lingkungan sosialnya itu bisa masyarakat gitu ya, bisa kebijakan publik gitu ya, bisa manuver-manuver politik ya yang ada di luar organisasi itu. Jadi biasanya ketertarikannya adalah ke arah sana. Makanya supervisor saya waktu di Melbourne University itu risetnya apa ya, aneh-aneh mungkin ya buat orang manajemen gitu ya, melihat tentang NGO yang mengurus refugee di Palestina gitu ya, melihat tentang apa namanya whale hunting ya, perburuan
paus ya, whale itu paus atau hiu ya, paus ya kayaknya ya, perburuan paus, pokoknya isu-isu yang sangat lekat dengan isu sosial gitu, tapi di dalamnya memang ada semacam organisasi yang menjadi focal point-nya gitu ya. Nah, kemudian yang benang merah lainnya adalah bahwa dia melihat organisasi itu bukan sebagai sesuatu yang taken for granted gitu ya, tetapi dia adalah sebuah konstruk sosial dan konstruk politik gitu ya. Jadi keberadaannya itu punya sejarah gitu ya, nggak ujuk-ujuk ada gitu ya, tapi ada konteks kenapa kemudian organisasi itu lahir gitu. Dan makanya tipe yang dilihat juga bisa yang sifatnya profit, misalnya korporasi, atau yang not for profit. Makanya area riset saya dulu di Melbourne University itu judulnya organization studies gitu. Jadi lebih netral ya kalau misalnya menggunakan manajemen, orang akan berpikir oh hanya ngomongin korporasi gitu kan, karena manajemen itu kan ada satu level pekerjaan gitu ya. Kalau di organisasi itu oh ini level manajemen gitu. Jadi harus orientasinya korporasi, tetapi kemudian kalau di apa namanya di area saya waktu itu disebutnya organization studies gitu. Jadi kalau saya nerjemahinya sih perubahan studi organisasi gitu ya, dan perubahan sosial, karena memang juga pasti melihat aspek perubahan sosial gitu. Kemudian satu penanda juga dari area riset saya waktu itu dia sangat interdisiplin ya in nature, karena kualitatif riset itu ketika kita masuk ya, terjun ke lapangan ya, berbicara dengan orang-orang itu kan sangat kompleks ya untuk menjelaskan perilaku gitu ya, itu nggak cukup gitu dengan teori dari satu disiplin ilmu aja gitu. Jadi saya juga cukup tertatih-tatih, jujur aja saya ganti pembimbing ya waktu itu ya, kemudian untuk bela-bela ini desain riset yang saya inginkan gitu ya. Saya berangkat pada saat itu, mungkin sedikit refleksi ya, berangkat S3 pada saat itu bekal pemahaman saya tentang paradigma riset aja gitu ya, itu masih sangat-sangat minim gitu. Jadi berangkat dengan proposal 4 halaman gitu kan, yang saya susun dengan feedback dari supervisor saya waktu itu gitu kan. Kemudian saya maju, keterima beasiswa, keterima kampusnya, lalu saya mulai kuliah. Barulah di tahun pertama saya ikut 2 perkuliahan, satu namanya research design, yang satu lagi namanya research methods. Nah, di research design inilah yang saya kemudian belajar tentang paradigma penelitian gitu kan, dan sampai akhirnya saya memutuskan untuk ganti haluan gitu ya, yang tadinya desainnya apa namanya sebenarnya saya nggak bisa sebut positivisme juga ya, tapi waktu itu saya dipasangkan dengan supervisor yang cukup realis lah dari sisi pendekatannya gitu ya, dan pelan-pelan mengarahkan saya untuk mendesain riset saya secara kuantitatif gitu ya. Terus saya mulai berpikir, wah saya kayaknya nggak kepengen melakukan itu gitu ya. Apa namanya, karena saya punya pengalaman sebelumnya bekerja di KPK, saya merasa isu korupsi itu kok sulit banget ya untuk dipahami hanya dengan lempar survei gitu ya. Saya ingin ngobrol dengan orang, saya ingin dengar pandangan mereka, saya ingin dengar tantangannya apa sih di lapangan, kenapa sih Indonesia masih aja terus ya banyak korupsi dan lain sebagainya. Jadi dari sisi apa namanya tendensi saya sebagai researcher tuh udah berat ke kualitatif gitu ya. Akhirnya setelah proses pencarian ya, yang harusnya proposal riset itu selesai dalam 12 bulan, di kasus saya karena saya sempat ganti pembimbing gitu ya, dan tahun pertama saya itu sekolah sendirian bersama anak gitu ya. Suami saya waktu itu belum menyusul. Jadilah yang 12 bulan jadi 21 bulan gitu ya. Jadi hampir 2 tahun proposal saya baru selesai. Namun demikian supervisor saya sangat suportif ya. Jadi sangat respect dengan saya yang berkeluarga tapi tetap berjuang untuk menyelesaikan studi ya. Akhirnya mereka bilang, "Oke, Kanti, kalau misalnya pendekatanmu adalah seperti ini, kayaknya kami nggak bisa bimbing. Coba kamu ngobrol dari area riset yang lain gitu ya." Jadi saya nyebrang ke area riset yang berbeda dan berjodohlah dengan panel yang baru gitu ya, pembimbing yang baru yang lebih klop, lebih pas gitu ya dari sisi paradigma penelitian. Nah, dari mereka lah kemudian saya belajar ya bahwa oh ada nih satu area riset yang apa namanya melihat organisasi itu dengan segala kompleksitasnya gitu ya, bicara hal-hal seperti konflik, bicara kekuasaan, bicara legitimasi gitu ya, bicara dominasi, bicara kesenjangan, diskriminasi dan lain-lain. Ini topik-topik yang sulit dan jarang banget kita dengar gitu ya kalau belajar manajemen gitu ya di kelas-kelas perkuliahan gitu. Jadi itulah yang kemudian jadi daya tarik untuk saya ya.
Berikutnya lagi kenapa sih bisa ada yang namanya discourse analysis gitu ya? Kalau saya coba baca-baca, discourse analysis ini adalah memang tidak terlepas dari ada perubahan gitu ya, semacam ada perubahan haluan atau ada perubahan suatu ketertarikan yang besar lah gitu ya, linguistic turn sering disebutnya oleh para scholars gitu ya di dunia social science gitu, di mana scholars ini kemudian memberikan perhatian yang lebih kepada penggunaan bahasa gitu ya, bagaimana sih dunia ini, realitas sosial ini dipahami lewat bahasa sebetulnya gitu kan. Kita tahu ada banyak konsep seperti pembangunan berkelanjutan ya, sustainable development, ada gig economy, ada produktivitas, apa itu efisiensi, integritas kan sebenarnya dimediasi oleh bahasa gitu kan. Dan jujur aja kalau di konteks korupsi gitu ya, misalnya ya kita bicara integritas gitu ya, integritas itu sebetulnya kan diserap ya dari integrity ya, bahasa Inggris gitu. Nah di Indonesia itu nggak ada gitu sebetulnya, bahasa kita sendiri ya, root word-nya untuk integritas tuh nggak ada. Jadi kita menyerap gitu. Dan ini kalau kita mau baca lebih dalam ya, kalau dari linguistik gitu ya, yang saya pahami adalah ini ada maknanya gitu ya, bahwa kenapa kemudian kita nggak bisa mencari padanan gitu ya untuk hal-hal seperti ini. Berarti ada semacam tension gitu ya antara dua konteks yang berbeda. Mungkin ada orang pakai istilah image mental models ya, ada mental models yang berbeda nih antara dua konteks ini gitu. Nah itulah yang menurut saya menarik gitu ya. Kenapa ya bisa kayak gitu ya? Apa sih yang menjadi imagination-nya orang-orang katakanlah di Western context, di Western settings, bicara integritas, sementara kalau di Indonesia kita bicaranya apa sih yang paling dekat dengan itu gitu ya. Jadi ada rasa penasaran seperti itu ya yang membuat saya terus haus dan pengen belajar gitu riset kualitatif. Dan mungkin satu hal yang bisa merangkum ya pendekatan discourse analysis ini adalah bahwa lewat diskurs ya, lewat wacana ya, misalnya kita tahu ada wacana itu tadi sustainable development, ada bicara integrity, ada bicara productivity, itu sebetulnya secara tanpa kita sadari gitu ya, wacana-wacana ini itu melahirkan posisi-posisi tertentu bagi kita di masyarakat gitu ya, misalnya wacana tentang pendidikan tinggi, melahirkan posisi-posisi seperti dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan gitu ya, dan peranan mereka tuh jadi jelas ya lewat wacana ini gitu, karena wacana ini kan terdiri dari peraturan, kebijakan, ada norma-norma, ada kebiasaan-kebiasaan ya, jadi discourses atau wacana ini sangat-sangat luas gitu ya, dan itu sebetulnya memposisikan atau menempatkan individu-individu ya seperti kita misalnya dosen dan teman-teman mahasiswa pada kotaknya masing-masing gitu ya, dan wacana ini secara tanpa kita sadari itu sebenarnya membingkai kita atau mendefinisikan apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan gitu ya. Jadi lewat wacana ini menjadi jelas dosen tuh bolehnya ngapain dan tidak bolehnya ngapain. Mahasiswa itu bolehnya ngapain dan tidak bolehnya ngapain gitu ya. Tenaga kependidikan juga seperti itu. Jadi misalnya kemarin sempat ada kontroversi ya. Saya di beberapa kelas sengaja karena pagi itu saya harus mengurus anak sekolah online, saya bilang sama mahasiswa, kira-kira kalau kita geser 1 jam lebih siang perkuliahannya, kalian keberatan nggak gitu ya? Saya tanya seperti itu. Saya sebagai dosen jujur aja nih, saya pasti punya subject position ya atau posisi tertentu yang bisa dibilang mungkin privilege jadinya ya. Saya bisa bilang seperti itu kepada mahasiswa ya bisa cek jadwalnya ya apakah mereka terkendala atau tidak, mereka bisa menyampaikan ke saya. Tetapi kita nggak bisa membayangkan mahasiswa itu melakukan hal yang sama kepada dosen gitu ya. Bisa nggak tuh mahasiswa ya ngomong ke dosennya, Bu, gimana kalau kita geser perkuliahan 1 jam lebih mundur gitu ya misalnya ya. Walaupun sebenarnya bisa selalu ada negosiasi ya, misalnya sampai separuh kelas gitu ya, ada agenda yang betul-betul bertabrakan, kemudian ngomong ke dosen gitu ya, dan dosennya juga happy, bisa mengakomodir sebenarnya bisa gitu ya. Tetapi katakanlah di dunia yang kita hipotesakan ini posisi dosen dan posisi mahasiswa itu jelas banget gitu ya peran dan tanggung jawabnya. Nah inilah yang berusaha diurai sebetulnya oleh discourse analis gitu ya, bahwa wacana itu sebetulnya ada implikasinya loh pada praktik sosial gitu ya, apa yang bisa dan tidak bisa kita lakukan tuh sebetulnya juga diatur oleh wacana ini secara ketat ya. Kadang kita nggak sadar tapi sebenarnya diatur secara ketat gitu ya. Misalnya mahasiswa
kalau wacana tentang apa yang boleh dan tidak boleh untuk mahasiswa di satu sisi masih boleh pakai jeans gitu ya ke kampus untuk ngajar gitu ya. Tapi kayaknya kalau buat dosen saya nggak tahu, pasti ada sih ya dosen yang ngajar pakai jeans, tapi secara umum kelihatannya orang punya ekspektasi lain deh kalau ke dosen gitu ya. Pengennya mereka lebih formal gitu. Saya ingat zaman saya kuliah dulu kalau ada dosen yang nge-jeans atau pakai kaos pasti ya jadi omongan gitu ya. Belum tentu jelek gitu, tapi kayak ini banget ya, apa santai banget dosennya gitu kan. Jadi ada apa nuansa misalnya orangnya jadi lebih approachable kayak gitu ya. Jadi itulah wacana ya. Kemudian wacana itu mengundang kita untuk memberikan pemaknaan tertentu juga gitu ya. Jadi sebetulnya antara wacana dan praktek sosial hubungannya juga timbal balik gitu ya. Wacana bisa mendikte praktek sosial, tetapi praktek sosial juga bisa nih membentuk wacana gitu ya, shaping wacana itu sendiri gitu ya. Oke, contohnya ya tadi ya, saya sebutkan tadi ya, contohnya konstruksi profesi dosen, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dosen, itu ada macam-macam ya, peraturan, ada undang-undang, ada tulisan-tulisan di media, ada kode etik, mungkin ada kode etik dosen, dan lain sebagainya. Jadi itu semua sebetulnya mengatur ya kemudian apa yang tidak boleh dan boleh dilakukan oleh seorang dosen. Nah, diskursus analis ini juga akhirnya makin kesini saya makin belajar ya bahwa salah satu yang menjadi ketertarikan diskursus analis itu adalah melihat bagaimana wacana atau diskurs itu berubah seiring waktu gitu ya, untuk menunjukkan bahwa knowledge itu ada konteksnya gitu ya. Ketika mungkin 50 tahun yang lalu kita bisa atau bukan 50 tahun yang lalu ya, 100 tahun yang lalu bisa ada konteks masyarakat di mana perbudakan itu dianggap lazim ya, dianggap normal gitu ya pada saat itu di masyarakat itu. Tapi lewat riset-risetnya diskursus analis ini gitu ya, kita bisa melihat bahwa knowledge itu tidak statis gitu ya, bahwa kemudian pandangan orang bisa berubah, konteks sosial, politik, dan hukum juga ya berubah ya. Kemudian orang bicara tentang HAM gitu ya. Jadi knowledge itu sendiri sebetulnya sifatnya sangat fluid gitu ya, dipengaruhi oleh konteks sosial itu tadi gitu. Jadi hal-hal yang dipelajari biasanya entah itu inisiatif-inisiatif perubahan seperti anti korupsi, reformasi, modernisasi gitu ya, atau yang sekarang saya sedang garap juga satu paper tentang krisis atau skandal. Waktu itu ada kalau ada yang nyimak waktu itu sempat ada skandal antara Bank Indonesia dan Bank Sentral Australia gitu ya. Kalau nggak salah tentang pencetakan uang gitu ya, ada satu anak perusahaannya Bank Sentral Australia yang namanya Securrency waktu itu diungkap di media bahwa mereka menyuap pejabat kita gitu kan, dan itu jadi rame gitu ya. Dan saya sedang menelusuri nih gimana sih krisis ini gitu ya, atau skandal keuangan ini gitu ya, evolving di dalam teks media. Itu yang sedang saya kerjakan saat ini. Jadi itu beberapa contoh aja sebetulnya kalau di organisasi apa sih yang dilihat oleh orang gitu ya lewat discourse analisis. Oke, ini mungkin sedikit capture aja dari Web of Science. Saya coba mencari tahu gitu ya, sebetulnya yang mengerjakan riset dengan menggunakan discourse analis siapa aja sih gitu ya, dari disiplin ilmu apa aja sih, walaupun mungkin ini nggak detail ya, hanya saya menggunakan keywordnya itu discourse analysis gitu kan, dan muncullah ini ya, ada 23.000 publikasi dari 1952 sampai sekarang. Saya yakin kalau dibandingkan dengan metodologi atau metode lainnya mungkin nggak seberapa ya, karena ini terbilang mungkin recent ya, lebih baru daripada yang lain gitu ya tradisi ini. Namun saya lihat ada linguistik, ada behavioral sciences, ada communication. Memang communication ini sangat lekat dengan discourse analysis ya. Kemudian ada sosiologi, dan ternyata business and economics lumayan ya, termasuk yang berapa besar nih? Ada 8 besar gitu ya, 1.800 papers yang menggunakan kata kunci ini. Kalau kita lihat outlet publikasinya, saya coba cari nih yang relevan untuk teman-teman di PPIA, mungkin ini ya, Triple AJ ya Mbak Desi ya, Accounting, Auditing, Accountability Journal ya, yang kelihatannya juga sangat friendly dengan discourse analysis gitu. Yang lainnya sih Human Relations, Organization Studies, itu memang lekatnya ke manajemen. Journal of Business Ethics juga kan bisa accounting juga ya, accounting, business management gitu.
dan seterusnya gitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini kalau untuk business and economics. Ini satu yang menarik ya, yang tadi Triple AJ ya. Saya melihat ini seru banget ya. Ini melihat bagaimana apa namanya corporate governance code itu ya, terutama di Inggris itu berevolusi ya dari Cadbury ke K nih judulnya gitu ya, dan dia bisa apa ya, menelusuri gitu ya. Ini saya baca sekilas tadi bagaimana sih aktor-aktor di korporasi gitu ya juga sebetulnya berperan gitu ya, diskursus yang mereka produksi gitu ya, entah misalnya lewat apa namanya annual statement atau ada report ya, atau ada statement di media misalnya itu semua berinteraksi gitu ya dengan statement-statement dari politikus ya di sini ya, yang memiliki pemahaman yang sama. Ini diistilahkan sama dia berasal dari habitus yang sama gitu ya, punya worldview yang sama, punya kecenderungan yang sama gitu ya. Kemudian bagaimana mereka ini mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi apa namanya corporate governance di Inggris gitu ya, untuk meng-create suatu canonical text ya, teks-teks yang sangat berpengaruh atau apa ya, sangat-sangat berpengaruh lah kemudian di apa di area corporate governance di Inggris gitu ya. Jadi ini menarik banget ya menurut saya ya. Saya pengen baca lagi nih nanti lebih detailnya gitu ya yang dilakukan oleh ya ini Price dan kawan-kawan ini ya. Oke, singkat aja, jadi wacana itu apa sih gitu ya? Apa sih wacana gitu? Tadi saya udah bilang bahwa wacana itu mempengaruhi praktek sosial kita gitu ya. Apa yang kita lihat di media, apa yang tertulis di dalam peraturan gitu ya, apa yang ada di dalam norma-norma sehari-hari kita, itu adalah bagian dari wacana. Jadi wacana itu sederhananya adalah sekumpulan teks ya, teks itu bisa verbal, bisa tulisan gitu ya, yang membuat sesuatu yang abstrak yang nggak ada gitu ya menjadi seolah-olah ada, jadi nyata gitu buat kita ya. Hal-hal seperti misalnya ya itu tadi pembangunan gitu ya. Pembangunan itu kan konsep yang abstrak gitu ya. Kemudian kemiskinan, kemudian apa itu korupsi gitu. Jadi sesuatu yang abstrak kemudian terasa nyata oleh kita gitu ya. Seperti misalnya sekarang tentang sustainable development. Saya ingat waktu itu saya nonton filmnya siapa tuh yang apa namanya Inconvenient Truth ya. Mbak Desi nonton juga nggak tuh film yang ada siapa namanya tuh aduh kok saya jadi lupa ya, yang dulu kayaknya mantan wakil presidennya Amerika ya, yang bicara tentang statistik kenaikan ya, siapa ya Al Gore namanya ya, bukan ya? Al Gore Iya. ya. Al Gore Iya. ya kalau nggak salah film itu dah. Kemudian di situ apa namanya dari film gitu ya, dan begitu banyak laporan kemudian yang diproduksi, yang ditulis dan disebarluaskan gitu ya, sampailah kita di titik ini gitu ya. Apa sekarang kalau kita pergi ke restoran kemudian mendapati sedotan plastik, kita akan kok plastik sih gitu ya, kok nggak apa namanya nggak environmentally friendly sih gitu ya. So it starts from discourse ya, wacana yang diproduksi oleh para elit ya, biasanya yang punya pengaruh gitu ya, punya posisi-posisi penting seperti Al Gore, kemudian disebarluaskan lewat laporan-laporan penelitian atau apapun gitu ya, kemudian bisa apa sampai menjangkau orang-orang biasa seperti saya gitu ya. Praktek saya sekarang dipengaruhi juga nih oleh apa yang diproduksi oleh Al Gore gitu ya. Dan mungkin sebelum Al Gore sebetulnya ada pendahulunya juga ya, yaitu para saintis. Kan sebetulnya Al Gore itu hanya mendiseminasikan temuan-temuannya para saintis ya. Jadi ini proses yang panjang ya, kemudian gimana wacana itu mempengaruhi praktek sosial kita, seperti tadi contohnya wacana tentang climate change sekarang membuat saya berpikir kalau ke restoran terus sedotannya plastik, nggak environmentally friendly gitu ya. Itu kan berarti ada perubahan ya, mungkin 10 tahun yang lalu saya nggak berpikir sampai ke sana gitu. Jadi ini saya mau menggarisbawahi aja bahwa apa diskursus analisis itu terutama yang strandnya kritikal ya, apa namanya critical discourse analysis yang banyak saya gunakan untuk riset-riset saya adalah ingin melihat bagaimana pengetahuan itu dan power ya itu sangat berkaitannya. Jadi produksi pengetahuan tidak terlepas dari kekuasaan ya. Kekuasaan ini apa maksudnya ya, bahwa siapa yang kemudian memiliki otoritas untuk menginterpretasikan kondisi sosial, isu sosial, event-event sosial yang biasanya adalah berasal dari kelompok-kelompok sosial yang dominan gitu ya. Kan Al Gore
bukan dari kelompok sosial yang biasa-biasa saja gitu ya, dia adalah dari kelompok sosial yang dominan. Nah, akhirnya produksi pengetahuan menjadi dipengaruhi oleh hal-hal tersebut gitu ya. Mungkin riset yang ada di belakang Al Gore itu sudah terjadi beberapa puluh tahun lalu sebelumnya gitu ya, tetapi karena bukan orang-orang yang powerful yang endorse gitu ya, akhirnya dia tidak masuk ke dalam wacana mainstream gitu, tidak menjadi mainstream discourse gitu. Jadi kembali kalau untuk riset saya misalnya ya bicara tentang korupsi, kenapa saya ingin ngobrol dengan orang-orang, saya ingin mendengar apa perspektif mereka, apa sih tantangannya, kenapa sih korupsi sulit sekali dihapuskan misalnya gitu ya. Karena apa yang mereka bicarakan dalam ruang-ruang kecil mereka sehari-hari itu it's not trivial gitu ya. Itu bukan omong kosong ya, bukan sekedar wacana ya. Kalau di kita kan sebenarnya wacana udah agak peyoratif ya Mbak Desi ya, tapi sebetulnya kalau wacana yang discourse ya yang aslinya itu sebetulnya dia sangat punya implikasi serius pada praktik ya. Jadi kemudian kalau orang memahami korupsi itu sebagai A dan kemudian merasa A itu justru baik, justru normal, justru itu yang yang diharapkan oleh masyarakat, maka dia akan merasa terlegitimasi untuk melakukan atau melanjutkan praktik tersebut gitu. Nah, inilah yang saya ingin gali gitu kan. Apa sih penjelasan orang-orang kenapa korupsi itu terus ada ya? Why corruption continuous lah gitu. Sederhananya. Oke, baik. Ya, ini mungkin sedikit aja ya bahwa discourse analysis ini sangat lekat dengan tradisi kualitatif, dan tradisi kualitatif mungkin kita sudah tahu ya bahwa dia ingin memahami realitas sosial yang beragam dari orang-orang yang ada gitu ya di di sebuah fenomena gitu. Apapun fenomenanya pasti ada yang namanya manusia gitu kan yang ada di situ, fenomena sosial. Maka dari itu riset sosial itu atau riset kualitatif itu biasanya ingin memahami perspektif atau cara pandang atau worldview ya, worldview dari para partisipan dan melihat perspektif ini di dalam konteksnya masing-masing gitu ya kurang lebih. Oke, apalagi asumsi dan komitmennya untuk riset discourse analysis ini, yang pertama bahwa realita itu tidak tunggal, kemudian bahwa ada yang namanya perspektif insider dan outsider gitu ya. Kalau di discourse analysis maka kita ingin berusaha mencari tahu perspektif dari insider gitu ya. Jadi kita tidak berjarak dari partisipan penelitian kita, tapi kita ingin menyelami cara pandang mereka gitu. Oke, berikutnya ya ini sedikit ini aja ilustrasi bahwa realita itu majemuk gitu ya, realitas sosial itu multifaceted kata orang gitu ya. Jadi sangat sulit untuk membayangkan realitas sosial itu objektif, apalagi kalau di riset saya korupsi gitu ya. Ternyata pandangan orang, pendapat orang, worldview orang ya, pengalaman hidup orang sangat berbeda-beda gitu terkait korupsi ini. Bisa dipengaruhi oleh kelas sosial mereka, latar belakang pendidikan gitu ya, itu sangat berpengaruh juga gitu. Jadi akhirnya tujuannya adalah untuk mencari ini sebetulnya ada realitas sosial lain yang tersembunyi, yang dimarginalkan atau diabaikan gitu ya, sehingga dalam konteks saya ya, konteks kampanye anti korupsi itu menjadi tidak efektif ya karena ada realitas sosial lain ini yang terus-menerus diabaikan. Oke, ini kelihatannya kurang lebih sudah saya rangkum di slide sebelumnya ya. Apa sih bedanya? Kemudian yang saya lakukan adalah lebih kepada riset kritis ya, critical research, melihat korupsi, seperti apa makna korupsi, dan bagaimana korupsi itu sendiri sebetulnya adalah sebuah konstruksi sosial gitu ya. Dia tidak berada di ruang hampa, tidak jatuh dari langit gitu ya. Bahwa kemudian definisi korupsi itu adalah abuse of public office power for private gain, itu sendiri juga ada latar belakang historisnya gitu ya, dan tadi ada power ya, bicara ya power siapa itu yang sangat mempengaruhi konsepsi dari korupsi, itulah yang ingin saya gali gitu ya lewat riset saya. Nah, kalau dari Jeffrey Sachs sih sebenarnya ya beliau sudah ngomong ya bahwa kalau kita pengen memberantas korupsi ini tahun 2016 di satu acara yang sangat penting ya, Anti Corruption Summit, di mana pemimpin negara-negara termasuk ada Queen Elizabeth ya hadir di situ. Dia bilang bahwa kalau kita mau menghapus korupsi gitu ya, kita harus mulai dari Amerika dan Inggris justru ya, karena menurut beliau ini korupsi yang paling parah itu adalah di dalam konteks ini ya tax haven gitu ya, tax haven. Jadi nggak ada artinya sebetulnya ya korupsi-korupsi yang dilakukan oleh katakanlah local political elite dan lain sebagainya di negara-negara
Selatan terutama ya, atau banyak masih nyebutnya negara-negara berkembang gitu ya, dibandingkan dengan yang dilakukan oleh para penjahat korporasi inilah gitu ya, yang disebut oleh Jeffrey Sachs. Harusnya yang menjadi sorotan tuh mereka gitu ya. Nah, kenapa kemudian wacana yang diproduksi oleh Jeffrey Sachs ini tidak menjadi dominan gitu ya? Karena ada raksasa lain yang lebih dominan gitu ya, yang membentuk pemahaman kita tentang korupsi dan anti korupsi. Kalau dalam hal ini riset saya harus mengatakan itu Bank Dunia dan Transparansi Internasional ya, dua yang terdepan yang sangat-sangat powerful membentuk pemahaman kita tentang apa itu korupsi. Nah, ini dikatakan di sini kalau kita mau mengutip Foucault ya, knowledge and power are interconnected ya, tadi saya sudah sebut juga di slide sebelumnya. Oke, mungkin saya izin share ini ya Mbak Desi, ada sedikit klip yang menarik juga nih dari Jason Hickel. Saya lagi senang nyimak Jason Hickel. Jadi di salah satu talk-nya ya yang dia berikan untuk Google di Amerika ini, dia bercerita ya tentang narasi dominan ya. Jadi mungkin itu bisa memberikan contoh juga buat teman-teman ya. Saya nggak bisa klik ya, tapi ya sebentar. Jangan lupa share sound ya nanti ya. Oke. Kok nggak bisa diklik tapi ya? Oh, ini di sini bisa. Kayaknya nggak bisa sambil ini ya. Enable content. Oh, oke, harus di-enable dulu. Terlihat nggak layar saya ya, Mbak Desi? Belum ya? Belum ya? Belum tershare nanti ya. Oke, bentar. Ya, ini sudah tapi belum suaranya ya. Sorry. Suaranya kedengeran ya? Enggak tershare mungkin ya. Oh, tidak ada. Sebentar. Jadi harus share with sound. Di mana sih itu biasanya? Pada waktu klik share. Oh, share screen. computer sound. Oh, oke, share ke Ya, computer sound. Oke. Ada Mbak. Do that, I'm just going to start by sharing my screen. I just have a couple of slides, not very many. Just 1 second here. Sure. All right, can you see this? Yep. Great. So I guess the first misconception I want to address that is quite prominent out there is the question of how bad global poverty actually is right now. What's happening in terms of trends in global poverty and global inequality? And the dominant narrative that's out there is basically that global poverty is diminishing really quickly and is over the past couple of decades and is about to effectively disappear. And that narrative comes from basically this graph, which is a graph of the number of people living under the World Bank's poverty line of $1.90 a day. Okay, and as we can see, over the past few decades, beginning in 1981, when this data begins, there's been this dramatic decline of people living under this line, right? Now, there's a few problems with this narrative, but first of all, I should mention that this narrative has been leveraged to justify the status quo of the global economy, to say everything's working really well, and specifically has been brought on stage basically to say, look, if you're concerned about inequality,
you know, like Bernie Sanders is, like Jeremy Corbyn is, like the Pope is, etc., you shouldn't worry about it too much, because ultimately the economy is working for the poorest, and we should celebrate that and keep going, right? And this narrative has been used to justify specifically neoliberal globalization since the 1980s. Now, there's a few problems with the narrative, and the first is that the vast majority of these gains against global poverty have come from one place. And if you think about where that might be, you can probably guess. And the answer is China. And if you take China out of the picture, then what you get is this green line, which basically shows that over this period, and this data only goes to 2010, but the trend is pretty similar for the past few years. We can see that the number of people living under the poverty line of $1.90 a day is roughly the same as it was in the 1980s. So it increased actually a little bit during the 80s and 90s for reasons we'll discuss shortly. But there's another problem with this narrative, and that is that, believe it or not, as ubiquitous as the $1.90 a day line is, there's actually no empirical basis for this line in terms of its ability to meet actual human needs, right? So we have piles of data in the scholarly literature showing that people who live at this line or even above it are unable to meet basic needs, even basic nutrition, and have very low life expectancies and very high infant mortality rates, et cetera, et cetera. So scholars are quite clear that, I should mention also, like this figure, $1.90 a day, is what one can buy in the USA with $1.90, right? So this is not what an American can buy in Sudan with $1.90, but rather what an American can buy in America with $1.90. So you can get a sense for what that's like. I mean, it's basically nothing. I mean, think about living in San Francisco on $1.90 a day. So, so scholars for a long time have been saying we need much more than this. A minimum that's required to achieve basic nutrition and normal human life expectancy is about $7.40 a day in the empirical literature. Even the World Bank agrees with that assessment. And some scholars say that it should be much higher, around $15 a day, which is the US poverty line. So if we're going to peg purchasing power at the US dollar, we should think about the US poverty line versus $15 a day. So what happens if we rethink this narrative from the perspective of these empirical lines? The story changes quite a lot. We see that the number of people living under $7.40 a day, which is like the low end of the empirical poverty lines, has been rising pretty dramatically over the past few decades, with 1.2 billion people added to the ranks of the poor during the 80s and 90s, and has flattened off a little bit since then, right? During the commodity boom, et cetera, in the 21st century. So the story is actually a good deal bleaker than what we normally think. Yes, incomes have been rising a little bit by about 2 cents per year, but not by anywhere close enough to actually lift people out of poverty, right? So the vast majority of the world, lives in poverty. About 4.3 billion people, which is about 60% of humanity. So this makes it clear that the global economy is actually fundamentally failing the vast majority of humanity. Okay, and I think that should change our analysis a bit. This is what happens if we take China out of the equation. We see that the number of people has been rising pretty steadily over the entire period. Now, the reason this is important is because China's gains against poverty were not accomplished by neoliberal globalization. They were accomplished by state-led development policy, right? Which is precisely what, which is precisely against what the narrative celebrates, which is, free markets, deregulation, et cetera, et cetera. So it's true that China did, in fact, liberalize its economy to some extent, but it liberalized on its own terms. It was not forcibly liberalized, which is what happened to the rest of the global South during the 80s and 90s. Under what we call structural adjustment programs, which I'll try to describe a little bit later. Mm-hmm. This is the percentage of the world that's in poverty, excluding China. As you can see, it has stayed steady at about 60% of the human population over this period. But really briefly, before I go on, I just want to also talk about global inequality. Now, there's this narrative that global inequality that globalization has been good for inequality, has reduced inequality, has primarily benefited the global poor. And for that, the World Bank tends to use this graph, which shows relative changes in income over the whole period from 1980 to 2016, with income groups by percentile on the bottom axis here. So the poorest are on the left and the richest are on the right. The richest 1% are on the far right. And you can see the richest 1% have gained quite a lot, but the real gains have gone to the poorest 50%, whose incomes have almost doubled over this period. Now, the problem with this approach, of course, is that if you're starting from a very low base, like $1 a day, then a doubling of income is actually not very much at all. Whereas if you're starting from a high base, like
$100,000 a year, then even a 50% increase is a significant amount. So what happens if we think about the distribution of global income in absolute terms? This is the picture that we get. We see that the vast majority of gains and income since 1980 have gone to the richest 1%, the richest 5 and 10%, whereas the poorest 60% of humanity have gained virtually nothing. I mean, it's almost impossible to decipher how much they've gained, in fact. And then just one final question has to do with inequality between countries. We have this narrative, right, that the global south is catching up to the north. Is this backed up by evidence? It's not, in fact. This is World Bank data on real per capita income since 1960, since the end of colonialism. And what we see is that so this shows the US, Germany, France, UK, OECD, and European Union on the top, and then all developing regions, or all global south regions on the bottom, including China, a line for China, which is that black line. And what we see is that the real per capita income gap between the north and the south has exploded in the decade since the end of colonialism, quadrupling in size. Okay, so there has been no convergence, no catch-up. There's been actually divergence big time. The global economy is more unequal today than it was under colonialism. So, and that's quite a sobering, I think, assessment. Yeah. Thanks for sharing that, Jason. Learning about. Oke. Suara saya terdengar nggak ya? Ya, mungkin waktunya tinggal 10 menit lagi ya, bukan kita. Oke, iya. Jadi itu sedikit tentang wacana dominan gitu ya, teman-teman ya. Kemudian tadi Jason sudah bicara. Jason ini kebetulan background-nya adalah seorang economic anthropologist gitu ya. Jadi bukan yang mainstream economics yang kita tahu gitu ya. Dia banyak memperhatikan aspek-aspek tadi ya, politik dan sosial juga ya. Mungkin political economics lebih dekat ya dengan fieldnya Jason ini. Dan saya melihat sangat menarik ya yang dikemukakan, dan jarang kita membicarakannya ya di forum-forum akademik di Indonesia gitu ya, bahwa kemudian wacana yang berkembang di public discourse ya, di public spaces, atau bahkan di forum-forum akademik sendiri gitu ya, masih banyak yang abai dengan ada semacam ketegangan ya, struggle ya, antara wacana dominan dengan wacana yang dimarginalkan ini tadi gitu ya. Kemudian ini sih saya mau keluar dulu ya, berarti ya, gimana caranya? Oke. Ya, riset saya sendiri mungkin Bapak Ibu bisa meluncur langsung ke Google Scholar gitu ya. Apa aja sih yang saya lakukan? Salah satunya saya melakukan wawancara dengan berbagai aktor ya, melihat pemaknaan mereka tentang korupsi. Kemudian ini sudah terbit di tahun 2020 kemarin ya, di Critical Perspectives on International Business. Kemudian ini sedikit summary ya, apa sih yang saya maksud dengan wacana dominan tentang korupsi. Nah, ini biasanya yang dominan itu adalah bicara bahwa praktik-praktik seperti amplop, tanda terima, hadiah, uang pelicin dan sebagainya itu adalah dibandel semua sebagai korupsi ya, padahal di balik itu gitu ya, ini kalau kita umpamakan semacam iceberg gitu ya, ada banyak hal yang ada tersembunyi gitu ya di balik pelabelan ini gitu ya. Kemudian ada pemaknaan terkait penghasilan ya, penghasilan yang masih dianggap tidak layak ya, tidak memadai, akhirnya itu yang menimbulkan praktik-praktik seperti korupsi, atau bahkan di konteks politik gitu ya, bahwa korupsi itu adalah konsekuensi dari political financing yang sangat mahal ya, dan tidak jelas ya saat ini ya siapa yang harusnya menanggung gitu. Nah, ini beberapa contoh dari media, ada semacam discursive struggle ya, ada pertarungan wacana gitu ya, ada yang masih mengatakan bahwa bukan suap tapi titip uang, bukan suap tapi sumbangan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini kalau kita pakai kacamata antropologi ya, bahwa moralitas itu sendiri sebetulnya tidak tunggal gitu ya, ada yang namanya multiple morality gitu. Ini tadi saya bilang, saya juga akhirnya terpaksa harus baca dari disiplin ilmu lain gitu ya, semenjak menyelami discourse analysis begitu. Ini mungkin sedikit capturean aja, kalau nanti mau dibahas saat diskusi boleh gitu ya. Ini paper yang pertama bicara tentang evolusi makna korupsi di Indonesia gitu
ya, bagaimana kemudian dia sangat erat kaitannya dengan national identity atau imajinasi kita tentang identitas Indonesia ya sebagai sebuah negara ya, yang tadinya di periode awal itu di tahun 97 awal itu kita dipotret sebagai bangsa yang sakit ya, karena kemudian kita punya periode reformasi, turunnya Presiden Soeharto dan seterusnya, tapi kemudian menjelang 2014 2019 ya semakin kelihatan ada perubahan wacana itu tadi ya, ada discursive shift istilahnya gitu ya, shifting lah discourse-nya gitu ya, entah dipengaruhi oleh kondisi material ya, misalnya itu tadi perbaikan perekonomian ya, kemudian ada juga kontribusi dari orang-orang yang influential gitu ya, orang-orang yang berpengaruh di masyarakat kemudian ikut mempengaruhi imajinasi kita ya tentang apa itu identitasnya Indonesia ya setelah melalui berbagai periode. Nah, setelah 2019 ini mungkin akan bergerak lagi ya discourse-nya ya terkait korupsi dan identitasnya Indonesia gitu, national identity of Indonesia. Oke, ini ada satu buku yang sangat menarik kalau teman-teman mau baca ya. Kenapa sih korupsi itu disebut sebagai sebuah konstruksi sosial ya? Karena ternyata dari penelusurannya Katsarova ini dulunya ya, apa yang kita sebut sebagai korupsi itu bukan hanya apa yang dilakukan oleh pejabat publik ya, tetapi ada penjelasan lain ya bahwa korupsi itu sebetulnya adalah excessive influence of corporations ya on the state gitu ya. Bagaimana bahwa korporasi itu sangat memiliki pengaruh yang luar biasa pada keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negara. Justru itu yang di awal periode 70-an itu dilihat sebagai korupsi ya, bagaimana korporasi itu begitu leluasa mempengaruhi kebijakan pemerintah. Tapi kemudian karena ada yang namanya industri anti korupsi ya, dipengaruhi oleh berbagai aktor yang ikut memproduksi wacana-wacana yang lebih memfokuskan pada pemerintah, akhirnya kita sampai pada pemahaman ya korupsi itu yang dilakukan pemerintah. Makanya kemarin Rachel Fenya dibilang di media ya, itu bukan korupsi karena dia bukan pejabat negara gitu ya. Itu kan kelihatan banget ya biasnya terhadap kelompok tertentu, yaitu dalam hal ini adalah birokrat ya, birokrasi kita gitu. Saya masih punya berapa menit nih Mbak Desi? Ini lebih banyak bercerita tentang analisis, sebetulnya lebih enaknya kita tuh langsung praktek ya kalau ngomongin analisis ya. Jadi mungkin saya nggak akan bicara banyak tentang itu, tapi sebetulnya secara sederhana saja ya yang dilakukan oleh discourse analysis itu sangat mirip dengan qualitative research sebetulnya, yang pada umumnya adalah mencari tema gitu ya, menggali pola yang ada di dalam data gitu ya. Apa sih hal-hal yang sangat signifikan ya, sangat noticeable, yang sangat bisa dilihat gitu ya dari berbagai teks yang sudah dikumpulkan gitu ya. Imajinasi apa sih yang dibangun oleh teks itu gitu ya, menjelaskan fenomena yang sedang kita teliti gitu. Jadi tematik analisis juga saya lakukan sama untuk riset kualitatif lainnya saya kira ya. Kemudian yang penting juga adalah untuk kita melakukan discourse analysis adalah kita harus punya sensitivitas ya terhadap alternative voice. Jadi wacana-wacana yang selama ini sering dibungkam ya, dimarginalkan itu perlu diberi perhatian lebih ya. Jadi riset yang menggunakan discourse analysis ini memang biasanya ada komitmen terhadap emancipatory goals gitu ya, ingin mengemansipasi gitu ya, ingin mendorong sebuah perubahan gitu. Nah, ini tadi ya, discourse analysis destabilizes and undermines taken for granted knowledge ya. Jadi memang dia cenderung mempertanyakan ya, menggugat status quo, konsep-konsep yang diterima begitu luas gitu ya. Supaya apa? Supaya kita punya space untuk mengusulkan sebuah perubahan gitu ya. Kita harus melakukan sesuatu yang berbeda nih gitu. Nah, ini salah satunya ya yang menarik untuk digunakan analisis untuk discourse analysis gitu ya, konten di media sosial ya. Ada dari BUMN biasa saja, saya nggak tahu anak medsos banyak nggak di sini yang suka main medsos ya. Ini kontennya Instagramnya BUMN biasa saja ini menarik banget ya menurut saya. Dia menampilkan gambar lidah, kemudian ada ungkapan-ungkapan yang biasa kita temukan ya di grup-grup WA ya, terutama dalam hubungan pekerjaan ya, mohon izin ya, siap Pak, noted Bu, mohon maaf gitu ya. Nah, ini sebetulnya bukan sesuatu yang trivial ya, ini bisa kita gunakan untuk menjelaskan dinamika yang ada di dunia kerja gitu ya. Kita bisa bicara tentang power, bisa bicara hierarki gitu ya. Kenapa sih harus seperti ini misalnya bahasanya gitu ya. Jadi ada banyak hal yang bisa dieksplor.
Nah, ini contoh-contoh lain ya yang menurut saya menarik ya, dan bahkan visual seperti ini, gambar seperti ini juga bisa dijadikan bahan untuk discourse analisis ya, karena discourse itu sendiri tidak hanya teks verbal atau yang tulisan, tapi juga imagery sudah banyak yang menggunakan ya, kartun gitu ya, meme gitu kan, ada banyak yang menggunakan meme juga gitu ya. Nah, ini salah satu topik yang juga menurut saya menarik ya, tentang kartu prakerja, narasi-narasi seputar kartu prakerja yang mungkin kita nggak akan dapatkan di narasi resmi gitu ya, tapi hanya akan kita temukan ketika kita melusuri sosial media gitu. Ini banyak contoh-contoh aja sih, dan ada beberapa buku yang menurut saya sangat berjasa ya untuk membantu saya melakukan riset ya pada saat S3, dan saya senang kalau ada yang minta rekomendasi buku, biasanya saya senang merekomendasikan yang dua ini ya. Ada Berlan Morgan sama bukunya Phillips and Hardy ya. Oke, terakhir mungkin saya ingin mengingatkan ya kepada kita semua dan terutama diri sendiri ya, bahwa setiap teori itu selalu ada tujuan ya untuk kepentingan siapa gitu ya. Kalau ini saya kutip dari Robert Cox ya, seorang political scientist, dia mengatakan bahwa teori is always for someone and for some purpose ya. Jadi ketika kita melakukan riset, kita harus refleksi juga gitu ya. Sebetulnya kita melakukan riset ini untuk siapa gitu ya. Perjuangan atau interest siapa nih yang sedang kita perjuangkan gitu, dan posisi kita terkait topik itu sendiri seperti apa gitu. Mungkin itu aja Mbak Desi, maaf kalau kepanjangan. Ya, nggak apa-apa. Baik, ini sudah sesuai dengan waktunya karena memang ini termasuk baru ya kalau di PPIA, jadi kita kasih 1 jam ya. Terima kasih banyak ini Mbak Kanti Pertiwi ya. Dan mudah-mudahan kalaupun nanti tidak cukup waktunya karena kita cuma sampai jam 5, mudah-mudahan ini juga memicu pertanyaan-pertanyaan di dalam pikiran kita ya. Nah, ini kebetulan di chat juga sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama from Adura Ahmad. Sorry Adura, I hope that you can understand the presentation before ya. Can discourse analysis be used using graphic like cartoons or only for language or text? Ya, mungkin satu-satu dulu ya, silakan. Ya, tadi yes. Saya jawabnya bahasa Inggris kah atau gimana nih Mbak Di? Mungkin nggak apa-apa, ini Adura dari Malaysia ya. Oh, Adura. Oke, makasih pertanyaannya Adura. Jadi sangat bisa. Jadi karena fokusnya discourse analysis itu adalah menggali makna gitu ya, dan makna itu can travel through so many different means ya, bisa lewat bahasa verbal atau tadi saya bilang ada meme ya, bahkan meme di sosial media pun bisa menjadi bahan data untuk analisis. Jadi bisa juga kita menganalisis gambar-gambar begitu ya. Jadi terbuka ya. Baik, kartun ya, betul. Ya, dari Mbak Rani ya. Untuk interpretasi Maaf kok kayaknya ini bergema ya? Ya. Apa dari saya? Enggak ya? Mungkin yang lain bisa di-mute dulu atau sudah semua ya? Mbak Endah Sri Wahyuni, silakan di-mute dulu ya. Oke, udah aman ya. Tadi pertanyaannya kok hilang ya layar saya. Mana tadi Mbak Desi? Interpretasikan discourse, apakah perlu punya kerangka dulu? Mungkin maksudnya gimana tuh? Ya, punya kerangka dulu. Nah, ini ada banyak sekali variasi discourse analisis sebetulnya ya, Mbak Siti. Jadi kalau saya pribadi, saya tidak punya kerangka apapun. Kalau di beberapa paper saya lihat ada ya, mereka semacam ada 3 atau 5 pertanyaan gitu ya yang mereka gunakan sebagai landasan untuk menggali pemaknaan dari teks gitu ya. Kalau saya sendiri enggak gitu ya. Saya lebih kepada melihat dulu topiknya apa gitu. Misalnya topik saya tentang korupsi, maka saya ingin menggali pemaknaan alternatif dari korupsi itu apa sih gitu. Kira-kira yang jarang sekali kita lihat di wacana di media atau dari wacana dari pejabat publik kita gitu ya. Apa ya yang cenderung dimarginalkan gitu ya, cenderung dipinggirkan gitu ya, cenderung diabaikan gitu. Nah, itu biasanya jadi panduan. Nah, tapi ketika saya melakukan riset tentang discourse tentang women and corruption gitu ya, perempuan dan korupsi di media, pertanyaan saya adalah lebih spesifik ya. Jadi bagaimana perempuan diposisikan
dalam kaitannya dengan korupsi. Sebenarnya perempuan itu penyebabkah atau korbankah atau bagaimana juga hubungannya dengan laki-laki ya? Karena waktu itu saya melihat tentang gender ya, gender and anti corruption. Jadi bagaimana perempuan dan laki-laki diposisikan di dalam fenomena korupsi gitu ya. Lalu ketemulah findings-nya ya bahwa ternyata perempuan itu sering dianggap sebagai penyebab korupsi gitu ya. Kemudian perempuan itu karena gagal menasehati suaminya, karena gagal menanyakan asal-usul harta suaminya gitu ya. Itu salah satu temuannya. Jadi mungkin salah satu yang bisa digunakan adalah pertanyaan tentang posisi gitu ya. Bagaimana posisi aktor tertentu di dalam sebuah wacana gitu ya. Lalu ketemulah itu, dan begitu saya gali ke literatur untuk mencari implikasinya apa gitu ya. Ternyata ini ada kaitannya dengan ideologi state ibuism gitu ya, ibuisme negara ya, ideologi yang sangat gencar dipromosikan oleh Orde Baru ya lewat organisasi seperti Dharma Wanita ya, PKK ya, yang memposisikan bahwa perempuan itu adalah penanggung jawab moral ya, penanggung jawab moral keluarga gitu. Jadi kalau ada suami atau ya pasangan yang terjerat kasus korupsi, maka itu adalah refleksi kegagalan istri. Nah, apakah itu adil? Nah, kemudian itu yang menjadi diskusi saya di dalam paper tersebut gitu ya. Nah, itu semangatnya adalah untuk menuntut keadilan gitu ya. Bagaimana bisa sih perempuan disuruh bertanggung jawab atas perilaku laki-laki gitu ya. Itu kalau dari perspektif kesetaraan gender kan sangat tidak setara gitu ya. Jadi itulah yang menjadi argumen utama ya tesis dari paper yang tadi saya ceritakan itu. Iya. Oke, itu segi contoh ya untuk Mbak Siti. Mudah-mudahan membantu Mbak Siti. Iya. Rani panggilannya ya. Rani kalau tambah bingung silakan nanti. Rani. Tambah dipikirkan lagi ya. Baik, ini sebelum ini ada dari mahasiswa S3 PPIA ya, dari Pak Septian Bayu. Mungkin saya perlu kasih pengantar dulu. Jadi di PPIA itu kita memang seperti yang sudah saya ceritakan ke Bu Kanti ya, bahwa kita sering menganalisis disclosure atau pengungkapan perusahaan gitu ya. Nah, ini apakah discourse analysis ini sama ya? Jadi ini yang benang merahnya dengan pertanyaannya Pak Septian ya, Pak Septian Bayu. Apakah dalam analisis wacana kita juga perlu kodifikasi artikel atau hampir mirip seperti konten analisis yang di mapping ke literatur review? Oke. Sama atau beda atau gimana? Ya. Iya, saya sendiri kurang mendalami konten analisis seperti apa nih Mbak Desi. Jadi, tapi kalau dari yang saya baca-baca gitu ya, konten analisis mungkin cenderungnya ke kuantifikasi, benar nggak ya? Iya, betul. Banyak ke kuantifikasi ya. Kalau di discourse analysis karena dia sangat-sangat kualitatif gitu ya, jadi saya tidak melakukan kuantifikasi sama sekali gitu, dan jadi informasi itu atau data itu saya analisis melihat konteksnya seperti apa gitu kan, dan implikasi posisi orang-orang yang bicara seperti apa gitu ya. Jadi ada penilaian kualitatif dari saya, penilaian subjektif dari saya, yang mana wacana yang sangat berpengaruh, yang signifikan, yang kemudian bisa saya tuangkan sebagai findings, yang mana yang menurut saya, ini sih nggak signifikan, nggak terlalu signifikan gitu ya, karena saya tidak melihat ini kemudian terrefleksikan dalam praktik sosial keseharian kita misalnya gitu ya. Jadi itu ada intersubjectivity dari seorang peneliti ya, makanya biasanya di riset-riset yang menggunakan discourse analysis itu nanti ada satu section tersendiri di mana peneliti akan mengatakan bahwa saya tidak mengklaim ya bahwa pengetahuan yang saya hasilkan lewat riset ini sifatnya objektif dan berlaku umum ya, bisa diuniversalisasi dan seterusnya. Jadi kita memang harus mendudukan bahwa pengetahuan yang kita produksi ini ada konteksnya gitu ya. Jadi itu tadi ya, tidak bisa diklaim sebagai sesuatu yang sifatnya objektif. Jadi berangkat juga dari perspektifnya si peneliti ya, scholar yang menulis gitu ya, penelitinya latar belakangnya pun juga berpengaruh ya kepada desain penelitian ya. Kalau di riset kualitatif itu kan peneliti adalah the main instrument of the research itself gitu ya Mbak Desi ya. Jadi I'm not going to claim that the knowledge is objective gitu ya, tapi justru karena ada contextuality itulah yang memperkaya gitu ya pemahaman kita tentang sebuah fenomena. Ya, baik. Mungkin kita lanjut dulu ya ke Bu Ari, ini juga mahasiswa S3 PPIA. Apakah berarti analisis diskursus ini membandingkan narasi dengan kenyataan atau berusaha mencari narasi yang lebih jujur
lebih genuine gitu mungkin ya. Apa bisa juga menganalisis narasi yang implisit, misalnya neoliberalisme dalam akuntansi. Ya, betul. Ya, ini saya rasa tepat sekali nih ya, apa namanya, 3 contoh ini ya, memang bisa digunakan untuk itu, tapi saya lebih senang menggunakan istilah narasi alternatif sih, Mbak Desi, karena kita kalau mau mengatakan narasi yang lebih jujur, narasi yang lebih akurat, narasi yang lebih objektif gitu ya, itu justru bertentangan dengan philosophical assumption di belakang discourse analysis ya, bahwa realita itu kan multiple gitu ya, multiple realities, multiple apa namanya understanding gitu ya. Jadi kalau kita mau mengklaim yang satu lebih jujur, yang satu lebih genuine, yang satu lebih apa tadi istilahnya ya, apa namanya, lebih real daripada yang lain, jadi nggak konsisten gitu ya. Jadi katakanlah begini ya, tadi yang diberikan contoh itu lewat Jason Hickel ya. Jason Hickel mengatakan ya ini wacananya Bank Dunia gitu ya. Wacananya Bank Dunia berangkat dari konteksnya Bank Dunia, dia memiliki constraint apa, agenda apa gitu ya, berangkat dari interest yang seperti apa, lalu dia memproduksi wacana yang seperti itu gitu. Nah, Jason Hickel di sisi yang sebaliknya ya, karena dia punya perhatian khusus terhadap social inequality, dia akan memproduksi wacana yang berbeda gitu ya, yang lebih katakanlah lebih sensitif ya kepada ketimpangan yang dialami oleh orang-orang di dunia nyata ya, menurut dia gitu kan. Jadi itulah ya, kalau discourse analysis seperti itu, kita nggak bisa mengklaim yang satu lebih legitimate atau lebih akurat daripada yang lain gitu. Oke. Ya, mungkin sebelum kita ke pertanyaannya Mbak Yosi ya, mungkin tadi nyambung juga dengan pertanyaannya Bu Hani ya. Misalnya komen di sosmed dapat menjadi salah satu data. Nah, bagaimana kita dapat memilih komen mereka itu serius atau sekedar lucu-lucuan gitu ya, sebagai pelepas stres misalnya ya. Nah, ini apa harus kita analisis juga gitu. Jadi nyambung juga ke pertanyaannya Bu Ari tadi. Ya. Oke. Adakah komentar yang serius atau bercanda? Kalau di media sosial buat seorang discourse analis, semua komentar itu ada nilainya, gitu ya. Jadi kita berangkat dari cara pandang bahwa semua ekspresi gitu ya, teks yang kita produksi dalam keseharian kita, baik itu di buku harian kita, di status WA kita, di status Facebook kita gitu ya, itu adalah cara kita mengekspresikan diri ke dunia sosial kita gitu kan, dan cara kita memaknai realitas sosial kita juga sebetulnya ya. Misalnya soal minyak goreng ya, ketika ibu-ibu ada yang curhat di medsosnya tentang minyak goreng gitu misalnya ya, walaupun cuman sepotong 2 potong kata, tapi saking itu dia misalnya merasakan sesuatu ya, lalu diungkapkan gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan itu dengan menjabarkan ya dalam tulisan kita, apa nih konteksnya gitu ya. Jadi walaupun buat orang awam mungkin akan melihat, wah ini kan cuma orang stres aja ya, orang lagi iseng, orang lagi frustasi misalnya gitu ya. Tapi kalau kita bisa menjelaskan konteksnya ya, misalnya tentang kondisi ekonomi pada suatu masa tertentu gitu ya, dan sedang ada kontroversi apa misalnya ya di media massa dan seterusnya, itu kita bisa mengangkat itu gitu ya, yang mungkin buat orang awam insignifikan ya menjadi signifikan gitu ya. Banyak banget kok contohnya. Kemarin kebetulan saya dapat beberapa artikel yang menggunakan data dari Twitter gitu ya, dan dia tidak bicara tentang komentar serius tidak serius ya, bahkan kadang orang yang iseng melepas stres ya, kita bisa menganalisis ini sebagai indikasi bagaimana misalnya tadi ada banyak konten dari akun-akun pekerja ya, ada yang follow PNS Ababil nggak di sini? Ada akun PNS Ababil namanya, yaitu banyak banget celotehan guyonan gitu ya, bahkan mungkin sarkas dan satir ya kadang yang muncul di situ dari pegawai negeri sipil kita gitu. Dan itu bisa dimaknai sebagai kurangnya grievance mechanism di dunia PNS. Nggak ada gitu kan channelnya gimana nih untuk menyampaikan kritik kepada institusi. Jadi orang kesel sama atasannya, ditulis untuk PNS Ababil. Orang kesel sama kenaikan pangkat yang nggak jelas, ditulis untuk PNS Ababil gitu ya. Orang kesel dengan kesenjangan tukin antar kementerian gitu ya, ditulis juga oleh PNS Ababil. Nah, ini semua sebetulnya bisa kita maknai sebagai adanya ketidakberesan ya di dalam dunia PNS gitu. Ya, jadi bercandaan itu juga mengandung makna gitu ya. Mungkin ada yang tersembunyi, cuma bentuk luarnya itu bercandaan gitu ya. Betul. Dan bahkan mungkin satir itu menunjukkan
kondisi masyarakat yang luar biasa tertekan gitu kan Mbak Desi, saking udah nggak Iya. punya power, nggak punya kuasa apa-apa, ya cuman bisa bikin meme gitu kan, tapi terus meme-nya viral di like banyak orang gitu kan, berarti kan ini bukan sesuatu yang istilahnya hanya terjadi di segelintir orang aja gitu ya, bahwa kemudian ini ada apa ya, shared meaning ya, shared understanding gitu ya Mbak Desi ya, antara sekelompok orang ini menurut saya valid untuk dijadikan bahan penelitian gitu. Iya. Nah, selanjutnya ini Mbak Yosi masih penasaran output atau luaran dari studi diskursus ini kira-kira apa ya? Outputnya. Apa ini outputnya? Apa maksudnya jurnal atau? Mungkin Mbak Yosi bisa langsung klarifikasi atau langsung bertanya. Ya, Yes. sekalian reunian nih. Uni Yosi. Iya, Ibu Kanti apa kabar? Alhamdulillah, Uni Yosi. Teman lama kita nih di Melbourne, Mbak Desi. Iya. Ya. Iya nih, aku mau nanya ini tentang ini loh, Mbak Kanti. Ini kan risetnya tadi kalau nggak salah kan ujungnya kita bisa simpulkan seperti studi tematik gitu ya. Nah, kalau dalam riset seperti ini, kalau misalnya kita di kuantitatif, mungkin kita bisa membuat sebuah pengukuran atau apa gitu. Kalau di dalam riset seperti ini, kira-kira apa ya luarannya, bentuknya apa gitu yang bisa ditawarkan ke masyarakat gitu? Oke. Saya sebenarnya agak bingung mau menjawab, tetapi saya coba aja ya. Jadi kalau di riset discourse analysis ini biasanya ujungnya adalah berupa kritik ya dan undangan ya, atau undangan untuk membukakan ruang untuk perubahan gitu ya. Misalnya tadi riset saya tentang diskursus perempuan dan korupsi di media gitu ya. Gimana sih perempuan dan laki-laki juga sebetulnya diposisikan di media ketika berbicara tentang korupsi gitu ya. Dan kesimpulan saya di situ adalah bahwa ada yang namanya gender bias yang sangat kental gitu ya. Jadi outputnya adalah sebuah panggilan gitu ya, atau seruan atau kritik gitu ya, kritik kepada media dan juga mungkin pegiat anti korupsi gitu ya, supaya jangan terus-menerus mereproduksi wacana yang tidak adil secara gender terhadap perempuan gitu. Tapi saya tidak punya luaran lain seperti misalnya permodelan atau tadi ada Indeks dicontohkan indeks atau apa gitu, nggak ada ya, karena memang bukan itu tujuannya gitu ya. Iya. Tujuannya adalah untuk memberikan kritik sosial gitu. Nah, saya belum bisa membayangkan gimana kalau kita bisa mengkritik itu lewat indeks ya. Saya nggak tahu. Kemarin saya sempat ketemu sih ada tulisan yang memproblematisasi tentang ini entrepreneurship ya. Gimana entrepreneurship itu harus juga melihat dampaknya pada social capability. Jadi jangan hanya menselebrasi dampaknya pada pelaku usahanya saja, tetapi juga melihat implikasinya pada kapabilitas sosial secara agregatnya seperti apa gitu. Gimana kalau misalnya ide-ide atau gagasan entrepreneurship ini justru merusak lingkungan misalnya ya. Jadi ini mungkin lebih dekat dengan riset-riset kuantitatif ya, yang kemudian mencoba merumuskan suatu indeks yang lebih berkeadilan misalnya gitu ya. Mungkin bisa ya ke sana, tapi saya belum ada pengalaman nih Uni Yosi, tapi menarik banget memang. Yang penting tujuannya adalah memberikan kritik sosial dan menggugat status quo lah gitu kurang lebih. Siap, menarik. Iya. Terima kasih Bu Kanti. Sama-sama. Baik, apakah ada lagi yang mau menyampaikan pertanyaan secara langsung? Kalau di chat ini sudah tidak ada. Belum ada? Ya, mungkin saya menindaklanjuti pertanyaan tadi ya dari Mbak Yosi, kemudian juga dari beberapa penanya sebelumnya ya. Rencananya nanti juga akan ada kita akan adakan bakpia juga dengan Bu Ratna Wardani tentang beliau mengukur secara kualitatif indeks keberlanjutan di industri sawit ya. Nah itu walaupun secara kuantitatif, tapi penelitiannya juga membawa pesan sosial ya, bahwa industri kelapa sawit yang mengaku sudah menerapkan sustainability itu sebetulnya masih kurang. Nah itu mungkin kita bisa secara kritis melihat apakah itu sudah menjawab isu sosial atau belum dari
kuantitatif content analysis ya. Jadi Ya. tidak hanya dari, kalau misalnya agak ngeri dengan kualitatif yang discourse analysis ini kayaknya dari muka-mukanya sudah agak mengerikan, agak takut Iya, iya. dengan analysis ya, Pelan-pelan. paling tidak ya pelan-pelan ya. Jadi paling tidak kita yang paling familiar itu dengan quantitative content analysis. Mungkin dari situ kita bisa melihat semacam kesenjangan misalnya ya, atau semacam klaim-klaim dari perusahaan. Jadi supaya kita supaya lebih kritis begitu ya, untuk melihat benar nggak sih yang dia bilang di pengungkapan itu memang seperti itu misalnya ya. Nah, nanti kita coba lihat di bab yang selanjutnya ya dengan Ibu Oke. Ratna Wardani, dan kemungkinan juga akan ada mudah-mudahan terlaksana bulan depan ya dengan profesor dari luar yang akan bicara tentang bagaimana pengungkapan akuntansi itu bicara tentang human rights. Nah, itu kita bisa lihat Oke, bagaimana iya, bagus banget. pendekatan ya kualitatif dan kuantitatif itu bisa digunakan secara lebih kritis gitu ya. Jadi buat mahasiswa yang menggunakan konten analisis, coba nanti dilihat lagi ya, apakah kita sudah terbuai dengan narasi atau wacananya perusahaan yang mereka ungkapkan di pengungkapan ya, atau apakah bisa ada yang bisa kita gali atau dalami lagi ya. Walaupun kita jadi kita ambil spiritnya nih dari discourse analysis, kalaupun kita tidak bisa belum bisa ya menggunakan metodenya secara secara teknik atau approach-nya ya. Nah, ini ada tambahan lagi dari Bu Hani ya. Apakah discourse analysis menggunakan NVivo ya untuk merekam data dan mencari kata kunci? Nah, ini mekanismenya seperti apa nih Bu Kanti? Ya, saya waktu sekolah itu sempat menggunakan NVivo, tapi hanya untuk storage aja, Ibu Hani. Jadi saya sama sekali nggak familiar menggunakan fungsi-fungsi di dalam NVivo itu. Kalau nggak salah ada fungsi relationship, ada macam-macam ya. Nah, itu saya nggak menggunakan karena saya kan belajar dari mentor saya ya, Mbak Desi, nanya sama mentor, supervisor saya bilang, oh enggak Kak, kita nganalisisnya manual. Akhirnya adalah berapa bulan, hampir setahun mungkin ya, baru kemudian saya bisa datang ke beliau, oh ini nih akhirnya ya finding saya gitu ya, karena beliau nggak meng-guide saya sama sekali untuk menggunakan NVivo. Kenapa? Kalau menurut saya sih mungkin karena konteks itu tidak muncul di dalam teks. Jadi misalnya tadi bicara tentang korupsi ya yang bermakna jamak gitu ya. Kalau kita hanya mengambil kata-kata kunci misalnya uang terima kasih, uang lelah, amplop dan segala macam, tapi tidak terbayang konteksnya ya, konteks organisasi, konteks hubungan kerja, hubungan kuasa ya, power relation, itu kan nggak ada di dalam teksnya ya. Jadi ketika kita menganalisis kayak nggak dapat feel-nya gitu, Mbak Desi. Jadi akhirnya yang saya lakukan selama ini adalah selalu lakukan manual gitu ya, analisisnya dari sekian banyak teks yang sudah saya kumpulkan, dianalisis, di coding secara manual. Tetapi saya boleh bilang ya, semakin kita melakukan riset sebetulnya ya, mungkin di kuantitatif juga gitu ya, Kak Desi ya, kita tuh semakin tahu selahnya gitu ya, di mana nih gitu ya kita bisa menggali temuan atau mengangkat sebuah tema gitu ya, dari sekian banyak data yang sudah kita kumpulkan gitu. Itu juga perlu praktis sih sebetulnya. Ya, baik. Jadi mau pakai alat, mau nggak pakai alat tetap bisa dilakukan gitu ya. Mungkin alat ini bisa sebagai alat bantu Bu Kanti ya. Jadi NVivo, kalaupun nggak bisa pakai NVivo tetap bisa dilakukan secara manual gitu ya. Ya, betul. Oke, baik. Kalaupun tambah pening ya mudah-mudahan ini pertanda baik ya. Silakan Bapak Ibu. Buka puasa nih, jadi pening. Ya, kita akhiri. Ya, ini semacam ngabuburit paling seru mungkin ya. Waduh. Ya. Ini ada Mas Pangga ya. Silakan Pangga ya. Iya, halo. Apakah suaranya terdengar? Ya, terdengar. Iya, terima kasih Ibu Kanti atas penjelasannya yang sangat menarik. Saya masih agak bingung, jadi saya mau tanya karena bingung cara ngetiknya gimana. Nah, yang pertama itu, jadi kalau saya tangkap itu adalah, mungkin pemahaman saya salah ya, tadi dari penangkapan apa yang saya pahami dari penjelasannya Bu Kanti. Jadi apakah kemudian sumber data dari ketika kita menggunakan discourse analysis ini, sumber data utamanya adalah teks yang sudah
apa ya, sudah tersedia di dunia ini gitu ya. Apakah bisa juga misalnya menggunakan data yang memang belum ada, dalam artian kita cari menggunakan misalnya interview atau FGD gitu ya, itu menjadi data utamanya, ataukah memang data utamanya itu adalah teks yang sudah ada, tapi kemudian kita bisa tambahkan dengan data-data tambahan lainnya, misalkan dengan wawancara, FGD, dan lain-lain begitu. Nah, itu yang pertama. Kalau yang kedua, sebenarnya saya masih agak bingung, Bu. Jadi apa yang kemudian membedakan discourse analysis ini dengan riset-riset kualitatif yang lainnya yang kita sering temukan begitu ya, baik itu yang misalkan menggunakan paradigma interpretivism, kemudian dengan metode induktif dan lain-lain seperti itu, dan kemudian apa yang kemudian menjadi pembeda utamanya gitu, karena saya masih belum menangkap gitu ya terkait dengan itu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit lagi. Terima kasih Bu Kanti. Oke, maaf ya Mas Pangga kalau terlalu cepat menjelaskannya, jadi ini penting Enggak banget apa. ini pertanyaannya. Pertanyaannya Mas Pangga ini basic banget, ternyata saya gagal menjelaskan itu. Jadi yang pertama, datanya dari mana? Itu bisa dari mana aja. Jadi termasuk tadi betul ya interview, karena salah satu paper saya juga menggunakan discourse analysis juga lewat interview, melakukan interview, dan lewat FGD juga bisa ya, bisa apa namanya, bahkan ada yang etnografi ya, etnografi pun juga sebetulnya bisa gitu ya. Jadi discourse itu sebetulnya penekanannya adalah bahwa kita sedang apa ya, tidak menerima begitu saja gitu ya, tidak menerima begitu saja wacana yang ada di dunia sosial kita gitu ya, di dalam realitas sosial kita itu kita ingin take a step back gitu ya, kita mundur selangkah terus melihat, oh ini ada wacana yang dominan, ini ada wacana yang dimarginalkan gitu ya. Kalau misalnya di konteksnya korupsi, wacana dominan adalah wacananya Bank Dunia dan Transparansi Internasional yang mengatakan bahwa korupsi adalah yang dilakukan oleh pejabat publik ya. Kemudian wacana yang dimarginalkannya adalah bahwa korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik itu ada underlying ininya loh, reasons-nya gitu ya, ada penyebab-penyebab strukturalnya gitu ya, ketimpangan penghasilan dan seterusnya gitu ya, dan termasuk juga ada implikasi dari neoliberalisasi ekonomi gitu ya, kemudian yang kemudian berimplikasi pada dinamika di organisasi dan tata kelola secara keseluruhan gitu ya. Jadi lebih kompleks lah penjelasan. Nah, ini wacana yang dimarginalkan gitu kan. Jadi discourse itu adalah itu sebetulnya penekanannya, peneliti itu mengambil satu langkah mundur gitu ya, jadi melihat segala sesuatu itu tidak lagi apa adanya ya, tidak lagi taken for granted gitu. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, jadi data dari mana, mudah-mudahan udah terjawab ya, dari macam-macam bisa, termasuk tadi kartun, media sosial, dan wawancara langsung juga bisa. Apa bedanya discourse analysis dengan metode kualitatif lainnya ya? Mungkin pembedanya ya itu tadi ya, bahwa ada komitmen untuk meng-highlight ketimpangan kuasa, bahwa ada komitmen untuk meng-highlight ketidakadilan sosial, bahwa ada komitmen untuk men-challenge status quo gitu ya, ada komitmen untuk melontarkan sebuah gagasan tentang perubahan sosial gitu ya. Sementara mungkin di riset kualitatif lainnya tidak sekentara itu gitu ya. Saya tidak bilang yang lain tidak punya komitmen itu, tetapi kalau dari hasil pembacaan saya, discourse analysis inilah garis merah, benang merahnya paling kelihatan tuh di situ gitu ya. Biasanya kritiknya itu adalah terhadap tatanan ekonomi global gitu ya, bicara tentang neoliberalisme gitu ya, bicara tentang ketidakadilan gender gitu ya. Kemudian bicara tentang rasialisme ya, tentang racial injustice gitu ya. Jadi tema-tema itulah yang biasanya digunakan untuk menulis satu paper yang menggunakan discourse analysis gitu ya. Mungkin itu ya komitmennya yang membedakan, dan bahwa kita tidak take things for granted, itu juga ya tadi saya udah bilang pembedanya lagi. Mungkin itu ya Mbak Desi ya, dua hal yang saya ingat. Ya menarik sekali ya. Mungkin kalau tadi Terima kasih Bu Desi. Bicara tentang terima kasih Bu Kanti. Mungkin ini lebih dekat ke paradigma kritikal jadinya ya. Jadi ya ini ada Hafizal ya. Jadi discourse analysis
sebetulnya juga ada critical discourse analysis ya. Mungkin discourse analysis itu masih interpretif, tapi yang critical discourse analysis ini yang lebih ke paradigma kritikal ya. Jadi mungkin kita harus juga menunjukkan sebetulnya penelitian kita itu berpihak kemana. Begitu kalau di positivism kan kita berusaha netral ya. Jadi ini sebetulnya tidak ada pembedaan kuantitatif, metode kuantitatif dan kualitatif. Nanti kita lihat di pembahasannya dengan Bu Ratna Wardani ya, walaupun beliau tidak mengklaim itu kritikal, tapi sebetulnya dari pembahasan tentang disclosure gitu ya, itu bisa kelihatan apakah perusahaan itu memang sudah berpihak pada tema tertentu, misalnya mengaku sudah sustainable misalnya ya, menerapkan sustainability, tapi sebetulnya yang mereka lakukan itu masih kurang ya, masih artifisial ya. Sayang waktu kita sudah habis ya, jadi mudah-mudahan diskusi hari ini memicu pemikiran lebih lanjut ya. Jadi penekanannya selain kita belajar metode baru, tapi juga kita juga bisa lebih memikirkan secara lebih kritis gitu ya. Apakah riset-riset kita itu sudah cukup bisa mengkritisi apa yang terjadi di dunia sosial ya, karena akuntansi ini walaupun kita menganut metode kuantitatif misalnya ya, tetapi kita tidak bisa dilepaskan dari jaring-jaring sosial ya, seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Kanti. Jadi tidak hidup di ruang hampa seperti ilmu alam ya, jadi ada nuansa sosial yang harus kita perhatikan. Demikian Bapak Ibu, teman-teman, terima kasih sekali atas kehadirannya hari ini. Jangan lupa ini dari panitia ada pesan untuk mengisi daftar hadir ya, dan sampai jumpa dalam acara bakpia selanjutnya. Dan bagi yang menjalankan ibadah puasa kami ucapkan selamat menunggu atau ngabuburit untuk berbuka puasa. Ibadah kita hari ini sambil kita belajar metode penelitian ini bisa menambah kekhusyuan kita dalam bulan Ramadan. Demikian, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, Kak Desi. Ibu tunggu dulu Bu, sebentar Bu, mau difoto Bu. Oh mau difoto, oke. Iya, bisa dinyalain kameranya nggak semuanya? Oh ya, silakan Bapak Ibu teman-teman yang berkenan menyalakan kamera ya. Tadi lupa ya Mbak Ai ya. Ini tinggal 46, sudah pada cabut. Gimana Mbak Ai, sudah siap? Bentar Bu, ini Bu, masih banyak yang belum nyalain kamera Bu. Oh ya, mungkin nggak apa-apa kalau tidak berkenan. Oh ya udah oke. Mulai ya Bu. Sambil masak mungkin nih, jadi Ya. susah nyalain. Ya, 1, 2, 3. Ya, sekali lagi ya, 1. Bentar Bu. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Bentar Bu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, sudah cukup Bu Desi. Ya baik, terima kasih Mbak Ai. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Ai. Pak Sabam, Bu Titi, terima kasih sekali. Sama-sama. Terima kasih Bu Bapak. Pamit. Terima kasih Bu Kanti, Bu Desi. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Kanti, Bu Desi. Amin. Terima kasih Bu Kanti, Bu Desi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.